Salam komunitas, selamat sore. Kita jumpa kembali dalam pelayanan pada saat ini dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, kami bersyukur kepadamu Tuhan di sore hari ini, Engkau Bapa yang baik dan luar biasa. Kalau boleh berjumpa bersama seluruh komunitas yang pada saat ini sementara live, dan kami bersyukur karena kami didapati dalam keadaan sehat, kuat, karena Engkau yang menopang hidup kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, kuduskan hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan senantiasa merasakan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore seluruh komunitas. Pada sore hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menyerang, mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sekali lagi dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, ayat yang terakhir dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini adalah merupakan mazmur daripada Daud. Di dalam bermazmur, di sini ditulis ada kata selah. Kata selah. Jadi setiap pembacaan firman Tuhan dan mazmur dinyanyikan dengan seperti bernada, dan pujian ini dikatakan dalam tulisan-tulisan Raja Daud ini disairkan, diungkapkan dalam doa dengan pujian. Kita boleh melihat di sini seringkali dalam ayat-ayat berikutnya ada kata selah. Kata selah artinya berhenti sejenak. Kalau membaca dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 sini, perikop di atas bahwa dia berdoa pada pagi hari. Seluruh komunitas yang dikasih Tuhan, kami boleh menjumpai Ibu Gembala juga dalam keadaan sehat. Harapan Ibu Gembala, semoga kita tetap kuat dan sehat dan seluruh komunitas terberkati. Kebenaran firman Tuhan yang terbaca di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, di mana Daud berdoa pada pagi hari. Mengapa kita perlu berdoa pada pagi hari? Ketika kita berdoa, kita bangun karena kita merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu berdoa. Kenapa di situ dikatakan bahwa Daud berdoa? Karena dia minta kekuatan kepada Tuhan, karena banyak yang datang menyerang dia. Di sini kita boleh melihat ada perikop bahwa Daud menulis mazmur ini atau dinyanyikan mazmur ini pada waktu Absalom mau kudeta sama Daud. Kita boleh melihat bahwa Absalom adalah anak dari Daud. Tapi kenapa Absalom akan menjatuhkan kerajaan bapaknya? Karena kita boleh menyadari bahwa utara, timur, selatan, barat banyak sekali serangan-serangan. Tetapi kita tahu dan percaya bahwa walaupun puluhan ribu orang menyerang kita, tetapi Tuhanlah sumber perlindungan kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh ada pada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh bernapas pada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dan itulah sebabnya dikatakan pada waktu malam kita juga minta pertolongan kepada Tuhan. Pada waktu pagi kita perlu berdoa. Kita baca di sini bahwa ayat
ayat yang selanjutnya dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di akhir-akhir ini, pandemi ya, dikatakan COVID-19, kita perlu berkata bahwa pada waktu pagi kita bangun, pada waktu malam kita berbaring, tapi Tuhan menopang aku. Apakah yang harus ditakutkan kepada orang percaya, khususnya seluruh komunitas GPST Eklesia Makassar? Kita perlu, saudaraku, senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan, bahwa di pagi hari Tuhan pelihara kita, di malam hari pun Tuhan pelihara, dan Dia memberikan kita kekuatan. Dan kita boleh melihat, saudaraku, bukan hanya sedikit tantangan yang dihadapi oleh Raja Daud pada saat itu, karena kerajaannya akan dikudeta oleh anaknya, itu Absalom. Kita boleh melihat di sini tidak ada lagi rasa penghormatan antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, anak melawan kepada orang tua. Dalam firman Tuhan berkata bahwa hari-hari terakhir ini, saudaraku, anak-anak menyerang orang tua. Dia tidak sopan kepada orang tua, dia tidak hormat kepada orang tuanya. Malah, saudaraku, kerajaannya akan direbut oleh Absalom. Dan itulah sebabnya Daud sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan bahwa walaupun puluhan ribu orang menyerang Raja Daud, tetapi Tuhanlah yang menopang. Saya yakin dan percaya sebagai kaum wanita dikasih Tuhan, kita perlu minta kekuatan kepada Tuhan. Hari-hari terakhir ini, saudaraku, banyak tantangan yang kita hadapi. Bukan hanya serangan, saudaraku, dari keluarga kita saja, tapi dari luar. Di sini betapa banyaknya orang yang datang, saudaraku, akan membunuh dia, jiwa yang terancam. Walaupun saat ini mungkin tidak ada orang yang membunuh kita dan menghunuskan pedangnya, tetapi penyakit, saudaraku, kita perlu menjaga diri. Tuhan itu penopang kita, Tuhan pelindungan kepada kita. Sehingga Raja Daud banyak kali dia mengalami, saudaraku, tantangan pada waktu dia berperang, pada waktu dia dikejar oleh musuhnya. Tetapi Daud tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dia katakan bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangunlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, yang Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang yang fasik. Saudaraku, orang fasik itu adalah orang yang tahu firman tapi tidak menjadi pelaku. Dia hanya kerjanya menggosip, menyerang orang-orang benar. Tetapi satu hal, bahwa kita perlu berseru kepada Tuhan. Raja Daud berseru pada pagi hari, Raja Daud berseru dan berdoa pada malam hari. Dibangun tidur, saudaraku, Tuhan menolong. Pada waktu malam, Tuhan menopang hidup saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan sempurna, khususnya komunitas GPST Eklesia Makassar. Sehingga pada waktu itu, Daud, saudaraku, dia bukannya, saudaraku, melawan anaknya, tapi dia keluar dari istana. Dia tahu bahwa ini adalah hal yang tidak pantas dia lakukan, karena Daud adalah seorang pilihan Tuhan. Mari, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seluruh komunitas yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya pada ayat yang dia katakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudaraku, dari Tuhan datang pertolongan. Ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Tetaplah setia kepada Tuhan dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya yakin dan percaya seluruh komunitas terpilih sempurna. Kita kuat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan saat ini andalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Bahwa dalam Amsal selalu berkata bahwa mari kita senantiasa mencari pertolongan Tuhan. Tuhan adalah perlindungan kita, Dia adalah perisai. Saudaraku, perisai adalah merupakan satu hal yang ditaruh di dada. Ketika orang berperang, saudaraku, maka ditaruh di dada kita untuk menyerang, untuk menjaga serangan-serangan. Apakah itu tombak, apakah itu senjata, itu adalah perisai. Demikian pula, saudaraku, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan sebagai perisai, artinya Dia akan melindungi kita, Dia akan mengcover kehidupan saya dan saudara, khususnya kaum wanita GPST Eklesia Makassar. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami sudah mendengarkan firman menjadi kekuatan buat kami. Memberkati seluruh komunitas Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka, Tuhan, senantiasa kuat dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi bekal, Tuhan, bahwa hari-hari terakhir ini, Tuhan, banyak orang datang menyerang. Walaupun, Tuhan, kami tidak melihat secara kasat mata, tetapi roh jahat di udara, serangan-serangan
kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, karena kami yakin percaya Engkau lah perisai kami. Daripadamu lah pertolongan, dan Engkau lah Tuhan yang memberkati hidup kami. Bapa di surga memberkati seluruh keluarga-keluarga, juga seluruh komunitas yang hadir pada saat ini. Walaupun kami jauh, tapi kami tetap dekat dalam doa. Dan biarlah Tuhan Engkau tolong juga pemerintah kami, memberkati Tuhan, Polri dan TNI Engkau berkati. Dan kami tahu dan percaya hari-hari terakhir ini Tuhan, jika ada umat-umatmu sakit, ataupun kaum wanita yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Jika mereka dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Jika mereka lalai, ingatkan mereka supaya dia setia sampai kau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, memberkati korban daripada umat-umatmu. Setiap umat-umatmu tahu memberi karena mereka mengasihi Engkau. Kuduskan pemberian mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kepada seluruh komunitas, kita tetap stay at home, jaga kesehatan, tetap makan makanan bergizi. Haleluya. Amin. Shalom.